Tanggul. Jebol. Sudah 3 hari, ini sudah surut. Kemarin tertinggi seberapa? Ada ngisi nggak? Ini tanggulnya ya? Sudah dapat bantuan. Terus ada dapur umumnya di mana? Ada yang masak, bareng-bareng. Bahan makanannya cukup. Lumayan. Tapi ini apa? Cepet ngilang kowe. Iki lho senene ibuke sana sing milih. Kabeh camat. Tenane. Berasnya saka sapa? Dari desa, Pak. Iki malah foto ditekoni. Yang penting sehat nggih. Ya kon mau tak ketemu bupatine sih ya. Wayahe wong tulus tampil yo sapa wonge Ganjar Pranowo sapa wonge Ganjar Pranowo maranggot putih mesti nyoto kerjane yo sapa wonge Ganjar Pranowo sapa wonge Ganjar Pranowo maranggot putih tondo nyoto kerjane. Oke guys ya, yang pertama turut berbela-sungkawa ya atas musibah yang dialami oleh saudara-saudari kita di Gerobokan guys ya, yang wilayahnya kebanjiran ya. Kita doakan semoga saudara-saudari kita diberikan kekuatan ya, diberikan keselamatan, kesabaran, serta semoga airnya cepat surut dan warga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah berikutnya guys ya, saya sangat terharu, bangga dengan sikap dan gerak cepat dari Pak Ganjar ya. Dengan situasi seperti ini, beliau langsung guys ya bertemu dengan masyarakat, lalu kemudian terjun ke lapangan, merasakan banjir juga bersama dengan warga guys ya. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Pak Jokowi saja belum nyampe ke situ guys ya. Jangankan Pak Jokowi ya, bupati setempat, camat setempat, desa setempat ya, belum juga turun ke lokasi, tetapi Pak Ganjar orang pertama yang langsung datang menemui warga di sana serta berinteraksi dengan mereka guys ya. Ini sosok yang luar biasa guys kalau kita bandingkan dengan Pak Anies, dengan Pak Prabowo ya, sekaligus menunjukkan kepada kita semua bahwa Ganjar Pranowo ini adalah tipe pemimpin yang bekerja cepat guys ya, memiliki gerak cepat, cepat tanggap ya, cepat respon ya. Jadi bukan pemimpin yang lelet, bukan pemimpin yang lemot ya, atau bukan pemimpin yang hanya sekedar ngomong doang ya, berkata-kata yang besar, berkata-kata yang
ya so hebat lah ya. Tetapi berbeda dengan pemimpin yang tidak hanya berkata-kata tapi langsung dengan praktek nyatanya, dengan perbuatannya ya. Dan semoga ini semakin meyakinkan kita semua guys ya, bahwa Ganjar Pranowo ini memiliki hati yang luar biasa, memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia ya. Pilih orang-orang yang seperti ini guys. Gak mungkin dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ada di gedung-gedung elit dan mewah, yang mungkin hanya minta suara kita hanya untuk kepentingan dia. Saya tidak butuh jabatan Mas Anies, saya tidak butuh jabatan, tapi mundur dari Menhan aja nggak mau. Sorry ya, kalau nggak butuh jabatan Pak Prabowo, nggak usah nyapres lagi. Kenapa Pak, udah tua? Istirahat aja Pak, kita menghormati Bapak sebagai seorang yang memang sudah sepuh. Kasihan Pak, nanti stroke kalau terlalu banyak jalan. Jadi presiden itu nggak gampang Pak, kesehatan harus prima. Mohon maaf, ini bukan menghina, ini fakta. Mau tidak mau, usia itu pasti akan berpengaruh. Indonesia ini luas, luar biasa. 240 juta masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin orang dengan usia seperti Pak Prabowo ketemu dengan masing-masing dari kita? Itu nggak mungkin. Pak Ndun lagi seneng banget, ada apa Pak? Iya Mas, saya lagi inget pepatah Jawa Mas, yang mengatakan sak bejo bejane wong kang lali, luwe bejo wong kang eling lan waspada. Kita harus eling, kita harus ingat bahwa tanggal 14 kita pilih nomor 3. Kemudian kita harus waspada terhadap segala kecurangan. Halo semuanya, hari ini gue lagi di Unpar. Mari kita lihat mahasiswa Unpar pilih 1, 2, atau 3. Yuk, let's go. Mas, pilih 1, 2, atau 3? 1, kenapa? Islamkan Bandung. Takbir! Mas, pilih 1, 2, atau 3? 2. Kenapa? Gemoy. Dia nasionalis. Oke. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Oke, kalau gitu. Pilih 1, 2, atau 3? 1 jelas nggak ada obat. alasan apapun. Kenapa? Kenapa? Kasih satu alasan aja. Kita lihat seorang Islami dari Unpar. Pilih siapa? 1, 2, atau 3? Golput. Gila, kasar banget. Kuliah hukum bukan? Ini kita lihat guys, kita lagi di HMPSIH teman-teman. Jadi golput anak. Tapi mendingan golput dibanding pilih 2. Oke, mari kita lanjut teman-teman. Mas, pilih 1, 2, atau 3? Lagi dong, jawaban anjir. Prabowo lah. Kenapa? Sama gemoy. 1, 2, atau 3? Ini dalam konteks apa dulu? 2024? 2024 1 2 3 maksudnya? Ya, paslon 1, paslon 2. Bukannya ada prinsip rahasia. Dia tim saya Prabowo. Masnya pilih 1, 2, atau 3? Nomor 3. Kenapa? Karena nggak pengen nomor 2. Ini baru anak hukum. Mas, pilih 1, 2, atau 3? Gue nggak perlu ditanya. Gue all-in Ganjar Mahfud. Kenapa? Katanya Katanya hukum. Oda jual pinjol. Bukan gitu. Karena gue orang hukum, gue nggak mau uang kuliah gue percuma untuk milih orang yang melanggar hukum. Waduh. Untuk jadi cawapres. Jangan kayak dia. Ini Lihat mukanya. dia mau dukung Semua kita ingin transaksional. melanjutkan program dari Pak Jokowi supaya 2045 itu kita menjadi Indonesia emas. Ya, terakhir. Aku Anies. 1, 2, atau 3? Anies. 1. Kenapa? Karena sebagai orang Jakarta. Oh, ini juga waktu perkenalan. Thank you. Dah. Demikian konten hari ini, nantikan di fakultas berikutnya. Salam damai. Pak Ndung, ya Mas. Gimana menurut Pak Ndung tentang mundurnya Pak Mahfud MD dari kabinetnya Pak Jokowi Dodo, Pak? Oh, gini Mas. Agama dalam politik itu namanya etik. Musuh besar etika itu adalah kepentingan. Seprofesional apapun, kalau orang itu mempunyai kepentingan, dia tidak akan pernah bisa netral. Pasti memihak. Mengapa Pak Mahfud mundur? Karena Pak Mahfud itu menjunjung tinggi, menghormati etika. Pak Mahfud menghindari konflik of interest, konflik kepentingan. So, full respect untuk Pak Mahfud. Terima kasih Anda sudah memberi contoh apa dan bagaimana beretika di saat ada orang yang menginjak-injak etika.
Sehat, Mas? SK-nya sih lo. Berarti contoh? Baru nih. Abang putih ini lo. Cocok. Lagi top tenan ini. Mas iki. Netral iki. Netral. Tapi saya netral, Pak. Baru yang ada pemasangan musik Pak Ganjar Mahfud. Kalau dulu kan cuma Pak Ganjar aja, yang samping kiri. Kalau sekarang tambahin ada Pak Mahfudnya. Pilih Prabowo karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk presiden pada saat. Pilih Prabowo untuk kemajuan bangsa Indonesia. Opung, buat bangsa Indonesia apa kemajuan proyeknya Opung? Ya dah. Kita ada bisik-bisik nih dari seseorang. Proyek Opung, HGU Opung itu banyak sekali, ya kan? Pilihlah Prabowo agar CS-an biar nggak ketahuan dong ya sama negara ini kita punya apa, ya kan? HGU yang bentuk apa, ya ndak tambang seperti apa, iya ndak Pak Opung, ya Opung ya. Jadi Opung Luhut, selama ini Opung Luhut bersikeras menolak yang namanya Prabowo, terang-terangan, bahkan jejak digital itu ada dulu ya, jejak digital, bahkan ada wawancara di Najwa Shihab dan Rosi Silalahi pada waktu itu, bahkan Aiman Wijaksono, ya kan, bahkan dengan Bang Aiman. Nah, kok lupa dengan ucapannya sendiri, dijilat sendiri ya Pak Luhut ya, bilang pilih Prabowo, dulu menolak keras, sekarang pilih Prabowo karena apa? Supaya Opung tidak diotak-atik usahanya, iya ndak, semakin membesar. Apalagi kalau Jokowi selama ini bisa Opung bullying kayak sapi perah. Salam Opung. Mudah-mudahan kalau misalnya Pak Ganjar terpilih menjadi presiden ya, harta kekayaan seperti Luhut Binsar Panjaitan ini harus diperiksa guys ya. Dicek benar perusahaan-perusahaannya, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan negara ya. Karena kita tahu bahwa Luhut Binsar Panjaitan ini selain menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi guys ya, dia juga memiliki perusahaan dan bisnis yang menggurita ya. Dan bisa kita pahami dia menyuarakan atau mengajak orang untuk pilih Pak Prabowo karena dia punya kepentingan bisnis guys. Statement Mas Wicak, Mas Eman sama Mas Seno terkait untuk pemenangan di Bangka Belitung nih Mas. Oh, Bangka Belitung harus solid. Satu putaran kalau bisa kita menangkan Ganjar, karena menangkan Ganjar artinya menangkan masa depan Indonesia. Masalah keberanian belajar dari beliau. Wah, Mas Eman, beliau. Katakan kebenaran kendati itu pahit. Meskipun apapun resikonya, penjara sekalipun, katakan selalu kebenaran. Dan saya yakin kebenaran akan ada selalu di Nurani. Dan Nurani jawabannya adalah Ganjar Mahfud. Yes. Menang. Saya dari Western Australia, Ketua Prindo, setuju dengan Bapak, saya mendukung Bapak. Siap. Terima kasih. Mantap. Saya dari Prindo, saya tadi gitu teman-teman, kita kumpul semua ini. Menang pasti. Terima kasih Mas Eno ya. Sukses ya gitu. Saya ingin menyampaikan saja tadi sebenarnya masalah pamerkan itu tidak boleh. Jadi terkait dengan internet gratis kami sudah punya peralatan yang kita sebut sebagai satset box gitu ya, satset net gitu. Yang ini bisa kita pasang tanpa pulsa. Sebenarnya tadi mau kita sampaikan bahwa konsep internet gratis sebenarnya bisa menggunakan satu peralatan yang cukup canggih. Ini dibuat oleh kawan-kawan dari ITB, produknya lokal, dan ini sudah kita pasang di beberapa sekolahan dulu. Jadi siswa dan guru bisa mengakses seluruh materi yang ada dan mereka bisa cicat di sini. Maka uji coba ini yang mau kita pamerkan kepada publik bahwa sebenarnya kita bisa melakukan percepatan dengan banyak hal. Karena saya bukan orang partai dan saya bukan orang pemerintahan, jadi saya tidak akan berpihak kemanapun juga. Jadi saya biarkan ini akan bergerak sendiri, ya. Ini saya pegang tangan kanan saya pegang gelang, tangan kiri saya pegang ini biar dia stabil, tidak ada goyangan. Oke? Kalau coba kamu tanyakan 01, 02, 03.
Adakah kemungkinan siapakah yang jadi pemimpin? Kemungkinan prediksi. Coba kamu tanyakan. Kamu yang nyebut, jangan saya. Untuk 01 prediksi ke depan lagi berapa persen Ki untuk menempuh keunggulan di 2024? Nah ini gelang tasbih ini bergerak ke kiri ke kanan. Ini bertanda tidak ya. Ini berarti tidak negatif ya. Ini bukan saya, boleh diperhatikan apakah tangan saya menggerakkan ini apa, ini bergerak sendiri. Kita ulang lagi ya. Ya. Oke. Kamu tanyakan aja apakah 01 ini kemungkinan bisa jadi terpilih. Seperti itu. Coba kamu perhatikan gelang ini. Ya kan? 01 sendiri Ki, Amin dan Anies sendiri gimana Ki? Berapa persenkah dan akan memimpin Indonesia ke depan? Nah, kamu lihat dia bergerak sendiri. Ini bukan saya yang gerakkan ini. Nah, ini jawaban yang seperti ini kiri kanan ini adalah negatif ya. Tidak. Mungkin tidak terpilih jadi presiden atau itu prediksi ya. Ini hanya prediksi melalui gelang. Jangan dipercaya 100%. Oke, ini 01. Untuk 02 sendiri. Oke, 02. Kamu tanyakan 02. 02. Kamu lihat masih dia negatif ya. Prediksinya masih negatif. Jadi kemungkinan tidak terpilih ya. Ini menurut prediksi ini. Tapi jangan dipercaya. Ini saya tidak ikut campur karena saya bukan orang partai. Ya kan? Oke. Ini coba yang nomor 3. Kamu tanyakan yang nomor 3. Untuk 03 sendiri Ki, Ganjar dan Mahfud MD. Nah, ini Ganjar dengan Mahfud MD. Nah, ini perhatikan geraknya berbeda. Geraknya dia ke depan belakang. Ini artinya positif ya. Jadi kemungkinan prediksinya yang terpilih itu adalah paslon 03 menurut prediksi melalui gelang ini. Tapi ini jangan diambil patokan 100% ya. Karena ini bisa saja salah karena ini prediksi ya kan. Dan sebagian orang juga mengatakan permainan seperti ini bisa dipengaruhi oleh pikiran ya kan. Tapi ini saya tidak. Ratusan ribu orang di GBK. Menarik. 60.000 orang lebih ya? Bukan lagi. Ini kan kapasitasnya 60.000. Bayangkan kita lagi ada konser Coldplay. Oke. Coldplay. Tapi ini konser kotak nih. Yoi. Kapan lagi jalan sama kotak ya, luar biasa ya. Oke guys, akhirnya kita udah sampai juga dan wow, ini megah banget. Kita harus naik ke atas. Wow, rame banget. Ratusan ribu orang guys. Masya Allah, ini super rame banget. GBK nggak pernah sepenuh ini guys. Ini GBK serame ini, sepenuh ini, nggak ada yang kosong sama sekali. Sampai bawah-bawah juga. Ratusan ribu orang di sini, luar biasa. Pak Ganjar, Pak Mahfud. Jenderal, sehat selalu. Pak Arsyad, assalamualaikum, sehat selalu Pak. Luar biasa, ketemu orang-orang hebat guys. Ini bener-bener totalnya lebih dari 100.000 orang ada di GBK. Kalian harus lihat muter. Wow, ini 100.000 orang lebih. Masya Allah, ini luar biasa banget. Ada yang siap joget juga, semangat. Yeay. Aku masih takjub ya, ini super rame banget. Masya Allah, Akbar. Oke guys, kita dapat makanan nih. Kita mau makan dulu, Masya Allah. Selamat makan. Mantap Ahok, gue bangga banget. Bu Mega, Bu Mega, Pak Mahfud guys, luar biasa. Ada Mbak Puan juga joget-joget. Ini di GBK-nya serame ini, coba kalian lihat, luar biasa. Ini benar-benar semuanya lautan manusia, ratusan ribu orang, nggak pakai bohong. Pak Ganjar, Pak Mahfud emang luar biasa. Tuh, lihat tuh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, ada Bu Risma juga dan Bu Risma doanya khusyuk banget. Sehat selalu Ibu. Mantap guys, luar biasa. Bu Mega, Pak Ahok. Otak-otak. Ada Sandi Sandoro juga. Luar biasa. Aku padamu tak pernah padam. Masya Allah. Guys, ini tim X kesukaanku juga. Percayalah padaku, meski gelap malam, kamu nggak sendirian. Jauh darimu. Mantap. Mantap tuh, lihat rame banget guys. Pak Ganjar bro. Darimu. Ku tak bisa
Guys, ini bener-bener rame banget. Sehat selalu Pak Ganjar, Masya Allah. Oke guys, itu dia keseruan acara konser metal menang total. Nah, kalau misalnya kalian, kira-kira harapan kalian apa untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Jangan lupa tinggalin komen dan ketahuan follow kita. Menarik. Tapi di debat, ini orang ini bangsa. Yes, bangsa. Ketulusan tidak ditentukan dengan kata-kata penutup saja, Bang Rocky Gerung. Dengan menjadikan seorang bangsat itu tidak serta-merta menjadikan diri Anda lebih baik daripada orang yang sedang capres saat ini. Masyarakat Indonesia sekarang sudah cukup pintar untuk memaknai setiap ucapan yang diucapkan oleh para public figure di negeri ini. Bagi aku, itu cuman kata-kata yang seolah hanya akan melemahkan Ganjar. Ya, Ganjar emang berani. Dia selalu mengatakan apa adanya. Rekam jejak seseorang menunjukkan karakter diri dari orang itu. Jadi, jangan tertipu dengan kegemoyan yang akhir-akhir ini sering beredar. Tetap saja sebagai warga negara Indonesia kita harus lebih cerdas untuk memaknai setiap gerak-gerik dari orang-orang terbaik yang hendak maju saat ini. Orang-orang baik yang sedang berjuang saat ini. Mereka semua baik. Namun sebagai masyarakat yang cerdas kami berhak memilih sesuai dengan sudut pandang kami ketika kami menilai karakter ya 2014, 2019, 2024 kami bersama Jokowi dan kami pun tidak memilih Prabowo. Kenapa? Pertama, salah satu penilaiannya adalah rekam jejak. Lalu kenapa kalau itu dibahas lagi? Apakah itu langsung menjadikan seseorang menjadi bangsat? Ataukah Anda sendiri ingin mengajarkan masyarakat Indonesia agar memilih berdasarkan penilaian sekejap? Jangan membodoh-bodohi kami, Pak. Karena kami tidak bodoh. Jangan jangan menganggap bahwa Anda paling wah ketika berucap seperti itu. Justru Anda sedang mempertontonkan kebodohan dengan mengata-ngatai seseorang bangsat, seorang public figur yang seharusnya menunjukkan cara berbicara, cara menggunakan kalimat yang baik. Menunjukkan kepada masyarakat cara berdemokrasi dengan baik. Seseorang kalau memang sifatnya udah seperti itu susah dirubah. Apalagi sudah mendarah daging sampai seumur sekarang. Buktinya kemarin saja ketika berbicara tentang makan dan internet, masih mengatakan bahwa pemikiran orang lambat yang menggunakan internet. Padahal dengan internet itu kita bisa menciptakan banyak inovatif. Kita bisa belajar banyak hal. Tapi ujung-ujungnya makan, obesitas baru nyaho loh. Tapi sebenarnya tidak ada hal semakin hari seharusnya kita mendidik masyarakat itu untuk berdemokrasi dengan cerdas, dengan menilai salah satu siapapun yang dipilih, entah itu bupati, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur atau anggota DPR, bahkan presiden, DPD memilih berdasarkan melihat rekam jejak, melihat karakter orang itu. Karena sebagus-bagus apapun aturan yang dibuat oleh partai politik, sebagus apapun aturan yang dibuat oleh negeri ini, kalau pada dasarnya karakter orangnya susah untuk berubah, akan hancurlah negeri ini. Buktinya, walaupun sudah disumpah jabatan, walaupun sudah berkata-kata manis di depan masyarakat, masih banyak saja yang korupsi. Masih banyak saja yang melakukan banyak hal demi kepentingan-kepentingan pribadi. Masih banyak juga yang mengatasnamakan hal-hal yang seharusnya dari negara menjadi seolah-olah itu adalah dari mereka, dari kepedulian mereka.
Sampai kapan kalian ingin melakukan? Menurut aku, apakah ini sebuah pencitraan? Enggak, kalau pencitraan enggak mungkin seperti ini. Tapi lebih pada membodoh-bodohi masyarakat dengan ucapan yang meyakinkan. Salam waras, Pak. Masyarakat Indonesia saat ini sudah tahu bagaimana caranya berdemokrasi. Karena siapapun yang terpilih, ingat ya buat kalian semua, siapapun yang terpilih dia tetap akan menjadi presiden kita. Terlepas dari kalian mendukung siapa, itu hak kalian. Tapi ingat, rekam jejak itu adalah salah satu penilaian yang tidak bisa disepelekan. Nah, terus berikutnya, tetaplah pakai adab. Tetaplah menggunakan etika, tetaplah menggunakan tata bahasa yang benar dan tidak menyakiti siapapun. Proses demokrasi ini sebentar saja. Jangan karena proses demokrasi kalian itu mulai bermusuhan. Saya tidak mau dalam waktu yang sama itu duduk di jabatan politik praktis, duduk di jabatan publik bersamaan dengan ayah saya. Jadi saya hanya akan terjun politik praktis apabila ayah saya selesai. Kalau misalnya ayah Pak Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden, kamu akan memperlakukan apa kekuasaan atas nama privilege anak presiden itu di tangan malam? Kadang-kadang yang orang tidak perhatikan, privilege itu sangat penting. Sangat penting. Dan saya tidak ingin menyia-nyiakan privilege itu. Saya mau menggunakan privilege itu untuk kebaikan bersama. Seperti yang saya lakukan sekarang. Ini salah satu bukti saya untuk menyebarkan informasi-informasi positif terkait saya keliling Indonesia, Om. Dan saya menamakan hal itu pengalaman. Karena apa? Karena saya menganggap hidup itu sebagai buku. Dan kita penulisnya, tanpa pengalaman, buku itu akan kosong. Apakah saya bisa keliling Indonesia kalau bukan karena orang tua saya dengan nilai ekonomi yang seperti itu? Tidak bisa. Tapi apakah saya hanya diam saja dengan privilege seperti itu? Tidak. Oleh karena itu, privilege itu menjadi sangat penting untuk orang-orang yang memang memiliki mindset positif. Dan privilege itu digunakan kebaikan. Saya siap untuk menjadi hub aspirator untuk orang-orang yang memiliki perasaan itu. Karena mungkin saya satu dari sedikit orang yang bisa masuk ke kamar ayah saya dan bisik-bisik ke telinga ayah saya terkait apa yang memang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang akan saya lakukan kepada privilege. Tapi apabila kita bicara soal terkait politik praktis, satu prinsip yang saya lakukan adalah, pertama, saya tidak akan menutup kemungkinan untuk terjun ke dunia politik praktis. Tidak akan pernah menutup. Tapi apakah saya yang tersana? Itu belum tahu. Jawabannya belum disisif sampai saat ini. Tapi apabila saya masuk ke sana, itu harus ada prasyarat yang dipenuhi. Yaitu apa? Oke guys ya, anak dari Pak Ganjar Pranowo, Alam Ganjar ini sangat-sangat cerdas ya, luar biasa. Integritasnya menurut saya sangat bagus ya dari seorang Mas Alam ini ya. Dia dengan berani mengatakan bahwa dia tidak akan terjun ke dalam politik praktis ya apabila ayahnya misalnya terpilih menjabat sebagai presiden guys ya. Dan juga tadi soal privilege guys ya, dia tidak gunakan itu untuk kesombongan tetapi untuk kebaikan ya. Dia gunakan itu untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Saya kagum sekali dengan Alam Ganjar karena dari beberapa podcast yang saya ikuti ya, jawaban-jawaban dia itu sangat menarik guys ya. Terlihat pengetahuannya yang sangat luas ya, dan dari dia berbicara guys ya, kita bisa melihat bahwa Alam Ganjar memiliki kepribadian yang tidak kalah menarik juga seperti Pak Ganjar Pranowo ya. Memang betul orang bilang ya, buah jatuh tidak jauh ya dari pohon. Ya harapannya semoga Mas Ganjar ini jangan seperti Mas Gibran, artinya ya harus berproses ya, berproses dari bawah ya sampai kemudian melewati tangga birokrasi, dan setelah itu suatu saat jika ingin atau punya minat untuk menjadi pemimpin ya dia sudah selesai dengan prosesnya ya. Tapi jangan seperti Mas Gibran yang baru wali kota lalu kemudian belum juga 5 tahun ya,
tiba-tiba langsung loncat ya ingin menjadi presiden ataupun wakil presiden ya. Nah, semoga ini jangan sampai terjadi dalam diri Mas Alam Ganjar ya. Nah guys, kalau kita perhatikan ya, ayah dari Alam Ganjar ini ya Pak Ganjar Pranowo, dengan kesigapannya ya, satsetnya ya, dengan cepat menemui warga yang mengalami musibah, ini menurut saya suatu syarat mutlak yang bagus bagi seorang pemimpin untuk cepat tanggap dengan permasalahan atau situasi yang terjadi ya. Karena kita tahu bahwa wilayah kita ya itu rentan sekali dengan bencana alam guys ya, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Dan kita membutuhkan pemimpin yang cepat tanggap ya, yang responsif, yang peduli ya. Yang kejadian hari ini dia langsung hari ini juga datang ya. Jangan sampai kita memilih presiden yang sudah tua ya, dengan penyakit tuanya itu dia malah tidak mau datang, tidak mau terjun ke lapangan ya. Dia malah lebih memilih di gedung ber-AC ya, santai-santai di kamarnya, suruh anak buahnya yang datang ya. Jangan sampai kita memilih presiden yang seperti itu. Pilih pemimpin yang memiliki kondisi fisik yang prima guys ya, serta responsif, cepat tanggap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo. Salam metal, salam 3 jari. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor 3.